Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ine Rehalat. Saya merupakan salah satu taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik pembesaran ikan kerapu macan dengan nama latin Epinephelus pocogutatus di keramba jaring apung atau KJA. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyaksikan video selanjutnya. Ikan kerapu macan umumnya dikenal dengan istilah groupers dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang penting yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Ikan kerapu macan adalah ikan ekonomis penting yang banyak ditangkap karena mempunyai harga jual yang relatif mahal, sehingga membuat ikan ini banyak ditangkap oleh nelayan. Nah, pengembangan budidaya ikan kerapu dengan keramba jaring apung menjadi alternatif untuk mengatasi kendala peningkatan produksi perikanan laut. Yang paling penting dengan mengembangkan usaha ini adalah bahwa harga jual produksi dari tahun ke tahun semakin baik. Budidaya ikan kerapu merupakan industri yang sedang tumbuh di Indonesia. Ikan kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan, sehingga bertujuan untuk mengetahui teknik pembesaran ikan kerapu di keramba jaring apung. Selanjutnya yaitu teknik pembesaran ikan kerapu macan di keramba jaring apung. Nah, sebelum memulai proses pembesaran, hal-hal yang berhubungan dengan produksi harus sudah siap, mulai dari wadah yang tidak rusak dan kesesuaian antara ukuran mata jaring dengan ukuran benih yang ditebar. Dengan demikian, ikan akan tetap berada di dalam jaring selama pemeliharaan. Selain itu, tentukan pula target produksinya sehingga dapat diketahui kebutuhan benih dan pakannya. Nah, untuk mencapai konsumsi sebesar 0,5 kg, dibutuhkan waktu pemeliharaan selama 8 bulan untuk kerapu macan. Sehingga perlu memperhatikan aspek teknis maupun non-teknis. Nah, untuk aspek teknis yaitu pemilihan lokasi. Yang pertama, perairan yang terlindungi dari gelombang besar, kemudian letak lokasi yang tidak mengganggu jalur pelayaran kapal, dasar perairan yang berkarang dan berpasir yang merupakan habitat alami dari ikan kerapu macan. Kedalaman perairan kurang lebih 15 meter sesuai dengan budidaya sistem keramba jaring apung. Bebas dari bahan pencemar seperti limbah rumah tangga dan limbah tambak. Kecepatan arus antara 0,15 sampai 0,40 meter per detik, kecerahan 6 meter, salinitas 32%, DO 7,3 mg per L, sedangkan pH 8,21. Kemudian untuk perkembangan non-teknis, yaitu pertimbangan non-teknis juga harus diperhitungkan sebelum dalam memilih lokasi pembesaran kerapu di keramba jaring apung, mulai dari perizinan tenaga kerja, sarana penunjang, serta infrastruktur keramba jaring apung. Selanjutnya yaitu persiapan wadah pemeliharaan. Dalam satu unit keramba jaring apung terdiri dari 4-6 kotak atau jaring sebagai wadah pemeliharaan atau pembesaran ikan. Ukuran jaring yang digunakan yaitu 3x3x3 meter per kotak. Selanjutnya yaitu seleksi benih. Agar mendapatkan hasil yang baik, benih yang digunakan harus berkualitas. Untuk itu ciri-ciri benih yang baik yaitu pertama, mempunyai ukuran seragam, warna ikan cerah, ukuran benih yang digunakan antara 8-10 cm, berenang dengan lincah atau aktif, tidak cacat atau anggota tubuh lengkap, serta responsif terhadap pakan yang diberikan. Selanjutnya yaitu penebaran benih. Waktu yang tepat untuk penebaran benih kerapu macan yaitu antara pagi atau sore hari pada saat suhu rendah. Kemudian penebaran dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan cara aklimatisasi atau penyesuaian antara lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Setelah itu bibit yang ditebar yaitu sebanyak 16.500 ekor. Selanjutnya yaitu kontrol pertumbuhan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap kontrol pertumbuhan yaitu persiapan alat dan bahan berupa timpangan digital, ember, sesar, dan alat tulis kamera. Untuk mengontrol pertumbuhan pada ikan kerapu macan dilakukan sampling. Ukur berat dari panjang total tubuh ikan. Pastikan ikan tidak stres pada saat sampling. Kemudian menghitung jumlah ikan yang mati untuk mengetahui tingkat kelulusan hidup dan laju pertumbuhan tiap sampling ikan selama pemeliharaan. Kemudian sampling dilakukan setiap 2 minggu sekali dan dilakukan pencatatan hasil. Selanjutnya yaitu average body weight atau ABW. Setelah melakukan kegiatan sampling, selanjutnya dilakukan perhitungan ekor atau jumlah ikan dari hasil sampel 2 minggu sekali. Kemudian ADG. Setelah dilakukan kegiatan perhitungan ABW, selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata pertumbuhan ikan per hari. Kemudian untuk survival rate,
Nilai survival rate yang diperoleh pada pembesaran ikan selama 89 hari adalah 94%. Tingkat ini tergolong baik karena kelangsungan hidup diperoleh cukup baik, yaitu 85-89%. Dan kerapu macan yang dipelihara pada keramba jaring apung menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa keramba jaring apung. Setelah itu, FCR atau Feed Conversion Ratio, jumlah pakan yang digunakan selama pemeliharaan, yaitu sebanyak 672 kg per kolam ikan. Hasil dari sampling terakhir yang dilakukan menunjukkan bahwa berat rata-rata ikan kerapu macan yang dibudidayakan yaitu 83,3 gram. Sedangkan dari data sampling tersebut dapat diketahui bahwa total biomas ikan adalah 1.397 kg. Maka FCR yang didapat ialah 0,28. Kemudian nutrisi dan pakan. Pakan merupakan syarat utama dalam pembesaran kerapu, dan kerapu mampu menghabiskan lebih dari 60% total biaya produksi. Selanjutnya yaitu kualitas air. Kualitas air yang baik untuk kerapu macan ialah suhu antara 27-29 derajat Celcius dengan pH 5-9, salinitas 30-33 mg per L, pH air 7,5-9, kadar amoniak yaitu kurang lebih 0,6, kecerahan kolam lebih dari 3 meter, serta kadar oksigen terlarut minimal 5 mg per liter air. Selanjutnya yaitu kontrol hama dan penyakit, yaitu dengan cara pengontrolan secara rutin pada keramba jaring apung. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan dengan keramba jaring apung, antara lain penentuan waktu panen. Selanjutnya yaitu kualitas air. Kualitas air yang baik untuk kerapu macan ialah suhu antara 27-29 derajat Celcius dengan pH 5-9, salinitas 30-33 mg per L, pH air 7,5-9, kadar amoniak yaitu kurang lebih 0,6, kecerahan kolam lebih dari 3 meter, serta kadar oksigen terlarut minimal 5 mg per liter air. Selanjutnya yaitu kontrol hama dan penyakit, yaitu dengan cara pengontrolan secara rutin pada keramba jaring apung. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan dengan keramba jaring apung, antara lain penentuan waktu panen, teknik panen, serta penanganan pasca panen. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.